Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Sudarsi, penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Saya bertugas sekarang di Kecamatan Cisaat. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap dunia pendidikan, baik pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Kebutuhan esensial anak mengalami keterlambatan, seperti rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan. Permasalahan yang dihadapi, yang pertama adalah masih kurangnya GTK PAUD memahami kurikulum merdeka dan pembelajaran berlisensi. Yang kedua, pemahaman orang tua memasukkan anaknya ke PAUD ingin cepat bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang ketiga, guru masih terpaku dalam penggunaan media pembelajaran terbatas pada LKS yang lemah dalam bentuk. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, kualifikasi dan kompetensi guru yang beragam. Dua, pemahaman orang tua terhadap pembelajaran yang ada di PAUD. Yang ketiga, masih belum maksimalnya dukungan dari stakeholder terhadap PAUD HI untuk mewujudkan lingkungan belajar berkualitas. Filosofi dari kata moring nasi adalah moring merupakan salah satu makanan ringan yang ada di Kabupaten Sukabumi yang disenangi baik oleh anak-anak maupun orang tua. Sementara nasi adalah makanan pokok orang Indonesia. Dari kata moring nasi ini, bisa semua orang mengkonsumsi. Oleh karena itu, kami mencoba strategi yang digunakan adalah menggunakan strategi moring nasi. Karena semua orang bisa melakukan strategi ini dan dalam kegiatan apapun. Langkah-langkah pembimbingan moring nasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan dibagi dua, yaitu secara daring dan luring. Dan ketiga adalah evaluasi. Dalam perencanaan, penilik menyusun program pembimbingan terhadap GTK PAUD. Dari 30 lembaga, sebanyak 137 orang GTK yang tersebar di 5 desa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. 2 kegiatan secara daring maupun luring. Pada pertemuan pertama, materi yang diberikan adalah tentang implementasi kurikulum merdeka. Dan materi yang kedua adalah penguatan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sebagai ulasan setelah kami melakukan lingkungan belajar berkualitas. Moring nasi. Pelaksanaan kegiatan moring nasi ini kami lakukan secara daring dengan menggunakan Google Meeting dan jadwalnya yang sudah disepakati bersama. Secara luring kami lakukan berkunjung langsung ke kelompok kerja guru sesuai dengan jadwal dan atau langsung ke lembaga untuk melihat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di lembaga masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Oleh salah seorang penilik yang kebetulan bertugas di Kecamatan Cisaat, ada sebuah strategi inovasi tentang strategi yang dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap pendidik dan tenaga pendidik di kecamatan tersebut. Saya melihat efektif dengan pola Moring nasi pada daring langsung pada saat itu, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi seorang penilik tersebut melaksanakan dengan moring nasi ini. Tentunya strategi ini sangat efektif dan ternyata setelah dilakukan di lapangan atau diimplementasikan pada satuan pendidikan mencapai peningkatan yang signifikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAUD KB Sakura, setelah adanya Moring Nasi, kami merasa terbantu untuk mengolah ide yang lebih kreatif agar pembelajaran pun menjadi lebih menarik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pembimbingan Moring Nasi adalah 1. Meningkatkan jumlah peserta didik yang ada di lembaga-lembaga PAUD. Yang kedua, mendorong GTK PAUD untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya. Ketiga, dapat mengurangi penggunaan buku LKS di lembaga PAUD. Yang keempat, pemahaman orang tua bertambah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang ada di PAUD. Dan yang kelima adalah dapat memberdayakan bunda-bunda PAUD desa untuk ikut aktif terlibat dalam peningkatan PAUD holistik integratif. Sedangkan saran buat pemerintah pusat agar senantiasa dapat menambah anggaran biaya untuk peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan PAUD. Yang kedua, bagi dinas, lembaga, dan instansi terkait agar senantiasa bersama-sama melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan PAUD holistik integratif sehingga kendala-kendala di lapangan dapat diatasi secara bersama-sama. Dan yang keempat adalah untuk GTK PAUD agar senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya, terutama penggunaan akun belajar ID. Dan bagi teman-teman penilik semua agar senantiasa meningkatkan pengetahuan tentang IT sehingga kita bisa secara maksimal melakukan tupoksi sebagai penilik. Akhir kata dari kami, semoga aksi nyata ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.